Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi di podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Oke, kali ini teman-teman kita kedatangan Ibu Ida dari Puskesmas Piyungan. Dan kali ini kita akan membahas tentang perempuan, termasuk dengan penyakit-penyakit yang mungkin bisa menyerang perempuan itu sendiri. Oke, Bu Ida bisa memperkenalkan diri kepada yang nonton. Terima kasih, nama saya Ida, saya bidan di Puskesmas Piyungan sebagai bidan koordinator. Oke, Ibu Ida, di Puskesmas Piyungan itu ada layanan tentang pemeriksaan IVA atau tentang sebenarnya kanker serviks itu kan pembunuh wanita yang terbanyak di Indonesia setelah kanker payudara. Iya, betul sekali. Nah, dengan adanya fakta yang mengejutkan itu dan juga memprihatinkan, itu perempuan itu usia berapa yang berisiko untuk terkena kanker, Ibu? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih ya. Jadi kanker serviks itu memang betul ya, penyebab kematian nomor 2 ya setelah payudara ya, dan itu bisa mengena siapa saja, semua ibu ya, wanita usia subur ya, terutama yang sudah melakukan hubungan seksual. Oke, berarti dengan notnya atau yang paling penting itu perempuan ya sudah berhubungan aktif betul, gitu. Iya. Oke, dari itu sebenarnya kalau dikatakan ada resiko kanker payudara, bukan kanker Serviks itu sebenarnya faktor penyebabnya itu apa, Bu? Faktor penyebabnya yang ini ya, yang selalu menjadi penyetusnya yaitu pertama adalah gonta-ganti pasangan, itu yang paling ini sering. Seperti itu. Selain itu, atau mungkinkah penggunaan alat pengamannya atau faktor lainnya yang menyebabkan itu ada lagi, Bu? Atau itu tidak sih Mbak, jadi untuk kanker serviks itu ya, jadi yang paling penting adalah kalau untuk penggunaan alat kontrasepsi tidak aman, alat kontrasepsi itu aman. Oke, Bu. Dari itu kalau melihat datanya langsung, Bu, mungkin dari pihak puskesmas upaya bagaimana untuk pencegahannya agar angka kanker serviks itu tidak meningkat, Bu? Jadi kita upaya dari kanker serviks di wilayah Puskesmas Piyungan ya, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah dengan pemeriksaan IVA ya. Oke. Sebelum melakukan pemeriksaan IVA itu mungkinkah ada screening terlebih dahulu, Bu, atau bagaimana prosesnya sebelum ke pemeriksaan IVA? Iya, memang IVA itu ada syaratnya ya. Jadi IVA sendiri itu kan infeksi visual asam asetat ya. Jadi itu pemeriksaan yang sangat sederhana ya, sangat sederhana dan praktis, gampang untuk dilakukan ya. Nah, itu syaratnya adalah yang pertama adalah tidak menstruasi ya, yang kemudian yang kedua adalah sudah pernah melakukan hubungan seksual ya. Namun untuk pas saat mau dilakukan pemeriksaan ya jangan hubungan dulu, tapi ya selama 24 jam ya. Kalau malamnya dipakai ya nggak bisa dilakukan pemeriksaan ya. Nah, itu syaratnya seperti itu. Dan yang jelas adalah wanita yang kurang lebih umurnya ya sekitar 20 sampai 50 tahun. Jadi dari syarat pun sudah ditetapkan ada beberapa kriteria gitu. Iya. Kalau semisal di puskesmas selama tahun 2024 itu sudah menyelenggarakan IVA sudah beberapa kali atau belum, Ibu? Jadi kalau di Puskesmas Piyungan itu kita setiap hari Kamis setiap hari Kamis itu kan kita melakukan pelayanan KB
ya, kontrasepsi. Nah, di situ kita juga melakukan pelayanan IVA ya. Di samping juga setiap peserta ya, aseptor IUD itu pasti kita lakukan IVA, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan IVA kerjasama dengan PKBI, ya yang jelas PKBI itu ya. Jadi dengan bantuan kader ya, kita ke desa-desa ya. Kita mungkin kalau tahun 2024 mungkin kita sudah 3-4 kali ya untuk menyelenggarakan pelaksanaan yang di desa. Tapi kalau yang untuk di puskesmas setiap hari Kamis kita melakukan itu. Kalau semisal ada seseorang yang ingin memeriksa IVA, itu langsung datang ke puskesmas atau prosesnya bagaimana, Bu? Silahkan ya, kalau mau melakukan pemeriksaan IVA silahkan untuk daftar ke puskesmas bagian KB setiap hari Kamis, kita siap untuk melayani. Dan untuk yang BPJS kita gratis. Kalau yang tidak punya BPJS yang KTP-nya Bantul, kita bisa pakai jam keseda. Tapi kalau untuk yang di luar puskesmas Piungan biayanya sangat murah kok, sekitar 30-an ribu. Iya. Kalau itu kan sudah kita bicarakan tentang persyaratannya apa, kemudian layanannya itu bagaimana. Tapi kalau dari teman-teman mungkin ada yang belum tahu cara pemeriksaan IVA itu bagaimana, Bu? Iya, pemeriksaan IVA itu sangat mudah. Ya, sangat sederhana sekali ya. Jadi nanti kalau ibu-ibu ya, wanita usia subur yang kalau mau memeriksakan IVA datang ke puskesmas ya, silahkan mendaftar. Nanti di puskesmas akan dikaji dulu ya, didaftar dulu, tanya jawab ya untuk screening kesehatan ya, screening kesehatan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di situ di ruang khusus ya. Di situ nanti dengan posisi ya, mungkin ini yang dikhawatirkan dari ibu-ibu semua ya, kalau IVA aduh saya takut gitu ya. Sebetulnya nggak usah takut ya, karena IVA ini betul-betul seperti kalau mau melahirkan itu aja lebih sakit kalau mau melahirkan gitu ya. Jadi memang posisinya itu seperti mau melahirkan ya. Kita pakai alat, kita buka ya, alat kelaminnya kita buka, kemudian kita cukup kita oles ya pakai lidi ya, kita pakai lidi yang dikasih kapas. Di situ kita kasih asam asetat, kemudian kita oles di situ ya, kita oles, kemudian kita tunggu selama 30 menit. 1 menit, sorry. 1 menit ya, 1 menit kita tunggu ya. Kalau di situ tidak ada perubahan flek-flek putih, berarti hasilnya adalah normal. Ya. Tapi kalau ada seperti kemerahan berarti ada peradangan, seperti itu. Jadi nggak usah takut. Kalau semisal peradangan atau adanya reaksi, itu proses lebih lanjutnya itu bagaimana, Bu? Nah, kalau mungkin hasilnya kita anggap itu positif karena ada perubahan ya dari flek keputihan itu, kita lakukan rujukan. Ya, karena di tempat kami belum bisa melakukan penanganan untuk yang positif. Biasanya kita kerjasama dengan situ ya, dengan lab ya, karena kan nanti kaitannya dengan BPJS karena kita lakukan untuk pemeriksaan pap smear. Selanjutnya berarti setelah IVA kemudian reaksi itu artinya ada rujukan untuk melakukan pemeriksaan pap. Iya. Kalau dari data di Puskesmas Piungan itu ditemukan tidak, Bu, ada kasus kanker serviks ini? Ada sih beberapa bulan kemarin ya, kita kebetulan pasiennya itu mengeluh keputihan ya, keputihan terus gitu, seperti gatal, kemudian kekuningan gitu ya warnanya. Kemudian kita lakukan IVA, ternyata ada perubahan seperti keputihan itu. Kemudian kita rujuk untuk melakukan pap smear dan ternyata dari rujukan balik itu memang mengarah ke kanker. Kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kadang itu, Bu, kalau semisal orang tuh malu ataupun enggan datang ke puskesmas, tapi kalau semisal ada seseorang yang sudah merasakan adanya keputihan yang tidak normal,
dan itu sudah diprediksi ada ke arah kanker. Kalau di puskesmas penanganannya bagaimana nih Bu? Kalau mungkin itu terjadi ini ya, ada tanda-tanda keputihan, kemudian warnanya kekuningan, mungkin gatal, ya kita lakukan rujukan Mbak untuk dilakukan pemeriksaan di lab nanti di rumah sakit. Oke Bu, dari tadi kita sudah membicarakan tentang kanker serviks dan juga langkah pencegahannya melalui dan itu adakah pesan untuk pemirsa atau penonton yang di rumah untuk pencegahannya ataupun cara menanggulangi agar perempuan itu tidak mengarah ke kanker serviks gitu? Iya, mungkin untuk wanita usia subur ya atau wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, alangkah baiknya kalau setiap 2-3 tahun sekali itu melakukan pemeriksaan IVA, atau yang mempunyai gejala-gejala mungkin keputihan, kemudian terasa gatal, warnanya bisa kuning kehijauan, silahkan untuk melakukan pemeriksaan IVA. Pencegahan adalah lebih baik daripada pengobatan, karena pemeriksaan IVA itu deteksi secara dini yang betul-betul awal dari screening ya untuk penyakit kanker ya, sehingga itu akan lebih mudah ya nanti kalau sudah ditemukan ya untuk penanganannya, mungkin seperti itu. Oke, berarti ini Bu, dari pemeriksaan IVA tidak perlu takut karena tidak menggunakan jarum suntik. Betul sekali. Ya, dan tidak perlu malu. Tidak merasa sakit. Ya, betul Bu. Tidak, rasa sakitnya tidak ada, hampir tidak ada. Dan ini pemeriksaannya direkomendasikan untuk mencegah untuk kanker serviks. Oke, dan besok juga ada pemeriksaan IVA di Siti Mulyo, di Desa Sri Mulyo. Di Desa Sri Mulyo, dan nanti kegiatannya akan didokumentasikan di IG PKBI Bantul. Terima kasih Ibu Ida. Sama-sama. Kita sudah ngobrol tentang IVA ini. Oke, terima kasih teman-teman atas podcast kali ini. Saya Afifah dan Ibu Ida mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.